tidak ada niat untuk nyerahin diri, tapi dua pelaku ini pengen nyerahin diri tapi ditahan oleh orang tua dari otak si pelaku ini. Buat orang tua si pelaku utama adalah ketika anakmu melakukan kesalahan, apalagi menghilangkan nyawa seseorang, jangan kau bela. Sempat bertiga, setelah sekian lama mereka berpencar dan sekarang mereka keluar dari Jakarta, dan itu bertiga lagi dan di sekitar pulau. Setelah kisahnya diangkat ke layar lebar, kasus pembunuhan Vina kembali viral. Gadis Cirebon itu menghembuskan nafas dengan cara sangat tragis bersama sang kekasih. Mereka dibantai tanpa belas kasih oleh anggota geng motor. 8 pelaku sudah dihukum, tapi 3 lainnya masih buron. Salah satu yang jadi buronan polisi adalah otak pembunuhan. Banyak teka-teki yang menyelimuti kasus ini, terutama pelarian 3 pelaku yang seperti tak terlacak radar aparat kepolisian. Tapi benarkah ada orang kuat yang sengaja menyembunyikan pelaku? Lalu, akankah kasus ini terungkap? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Anak aparat kepolisian beserta kekasihnya dianiaya dan juga diperkosa oleh lebih dari 9 pemuda anggota geng motor. Pacarnya diperkosa secara bergiliran hingga tewas. Untuk mengelabui polisi, kawanan geng motor membawa kedua korban ke Jalan Layang, Talun, Cirebon, Jawa Barat untuk mengkondisikan keduanya sebagai korban kecelakaan. Pembunuhan paling brutal dilakukan anggota geng motor menimpa Vina dan kekasihnya pada 27 Agustus 2016. Kasus ini nyaris tak terdeteksi oleh sebab semula dinyatakan sebagai sebuah kecelakaan tunggal. Tapi polisi menemukan fakta berbeda. Setelah viral, sahabat Vina kesurupan. Sehingga polisi bergerak cepat melakukan penyelidikan sampai kemudian terungkap bahwa peristiwa paling maut itu adalah sebuah pembunuhan. Selanjutnya, 8 pelaku ditangkap satu persatu, diproses, kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama Saudara Dani, Saudara Andi, Saudara Peggy alias Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Kami telah melakukan upaya-upaya melakukan pencarian identitas dari 3 orang tersangka yang telah kami keluarkan DPO-nya. Setelah peristiwa kesurupan yang dialami Linda, polisi mendapatkan banyak fakta di lapangan.
Salah satu yang paling penting adalah kesaksian seorang pedagang sate yang memang berjualan di lokasi kejadian. Dari tukang sate ini pula, polisi mendapatkan alamat geng motor biasa bermarkas. Satu demi satu, bukti-bukti terkumpul, termasuk chat perencanaan pembunuhan yang tersimpan di salah satu ponsel anggota geng motor. 8 anggota geng motor yang terlibat dalam peristiwa sadistik itu kemudian ditangkap polisi. Mereka kemudian disidangkan di pengadilan. Disinilah muncul fakta mengejutkan dari Pak RT yang mengaku dipaksa oleh para orang tua pelaku untuk mengarang cerita. Beberapa orang tua pelaku yang memang warganya datang bersama pengacara untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Caranya membuat alibi bahwa anak-anak yang sudah ditangkap polisi tidur di rumah Pak RT saat peristiwa mau terjadi. Pasca penangkapan 8 pelaku yang telah diproses dan dijatuhi hukuman, 3 pelaku yang berhasil lolos menghilang di telan bumi. Mereka seperti memiliki kemampuan untuk tidak terendus jejaknya oleh polisi. Pelarian 3 pelaku yang kemudian ditetapkan sebagai DPO sukses bahkan hingga 8 tahun. Andai kisah Vina tidak difilmkan, barangkali para DPO benar-benar tak akan ditemukan. Dari sini, banyak yang berspekulasi bahwa mereka sengaja disembunyikan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Konon, pelaku utama adalah anak dari seorang yang mempunyai power besar. Dari hasil pemeriksaan, penyidikan, baik di Polres Cirebon Kota, di Polda Jabar, maupun di persidangan, ya, tidak ada yang menyebutkan, yang menyampaikan bahwa identitas ketiga orang tersangka yang di-PO adalah dari keluarga atau anak anggota kepolisian. Kini, kasus pembunuhan Vina kembali membuat geger publik setelah kisahnya difilmkan. Semua menyorot peristiwa maut yang sangat sadistik itu. Selanjutnya, muncul desakan agar kasus ini dituntaskan, termasuk menangkap 3 pelaku yang salah satunya sebagai otak pembunuhan. Tidak kurang pengacara kondang Hotman Paris Hutapea juga mengharap Polda Jabar membuka kembali kasus ini. Mohon Bapak Kapolda Jawa Barat memulai penyidikan lagi, mulai dari keluarga si 3 pelaku ini. Pasti ada foto-fotonya, pasti ada jejak digital. Kemudian juga 8 orang yang ditahan, pasti mereka tahu detail tentang si pelaku ini. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya 8 tahun silam memang masih menyisakan banyak tabir misteri, termasuk teka-teki menghilangnya 2 pelaku dan 1 otak pembunuhan. Mereka seperti ditelan bumi karena hingga 8 tahun tak terlacak polisi. Tapi benarkah ada orang kuat yang sengaja menyembunyikan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Polisi memang masih mencari 3 pelaku yang bersembunyi. Tapi pencarian hingga 8 tahun termasuk sangat lama, apalagi jika disebutkan Jakarta adalah tempat persembunyiannya.
Dalam penglihatan Caca Caroline, sesungguhnya ada niat dari dua pelaku untuk menyerahkan diri. Namun selalu dihalangi oleh otak pembunuhan. Mereka tidak ingin tertangkap, meski hidup harus dijalani sebagai buronan petugas keamanan. Sebagai anak indigo yang memiliki ketajaman batin, Caca melihat para pelaku tidak akan tertangkap. Kemungkinannya 50-50 karena ada campur tangan orang yang memiliki power besar. Tidak ada niat untuk nyerahin diri, tapi dua pelaku ini pengen nyerahin diri tapi ditahan oleh orang tua dari otak si pelaku ini. Ketika si dua orang ini nyerahin diri, otomatis si otak pelaku ini yang notabene anaknya akan masuk atau terseret, bisa mengancam karirnya bahkan jabatannya. 50-50 karena bapak dari otak si pelaku ini yang jelas sedang sibuk ya, meminta atensi dari yang di atas untuk nge-backup anaknya agar tidak terungkap. Pesan aku buat orang tua si pelaku utama adalah ketika anakmu melakukan kesalahan, apalagi menghilangkan nyawa seseorang, jangan kau bela. Tapi seperti apa ciri-ciri pelaku yang masih buronan? Benarkah foto-foto yang disebar dalam daftar pencarian orang tidak cocok dengan ciri saat ini? Ciri-cirinya kurus, agak tinggi, sekitar gak nyampe 180. Ciri-ciri DPO yang beredar saat ini adalah ciri-ciri di tahun 2016. Yang namanya laki-laki itu pasti setiap waktu itu pasti berkembangnya pesat ya. Nah, yang aku lihat adalah ciri-ciri saat ini. Sekarang depresi, awalnya mereka masih santai aja karena sempat viral. Berdasarkan keterangan sahabat Vina yang kesurupan, para pelaku bersembunyi di Jakarta. Namun menurut Caca Caroline, Jakarta hanya pelarian sementara. Sebab 3 pelaku yang masih buron terus bergerak berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka sempat sembunyi sendiri-sendiri, tapi saat ini kembali bertiga di sebuah tempat di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Awalnya waktu itu terjadi, mereka ke Jakarta beberapa hari, terus ke Jawa Barat, ke salah satu gunung, sempat ke daerah Jawa Tengah, terus ke Jakarta lagi, dan sempat ke daerah Lampung. Sempat bertiga. Setelah sekian lama mereka berpencar dan sekarang mereka keluar dari Jakarta, dan itu bertiga lagi dan di sekitar Pulau Jawa, dan itu perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. 8 tahun barangkali terlampau lama untuk mengungkap sebuah kasus pembunuhan yang viral. Tapi itulah yang terjadi dalam kasus Vina yang kembali membuat gempar setelah difilmkan. Video sahabat Vina yang kesurupan juga kembali beredar, soal ingin memberi petunjuk untuk mengungkap peristiwa tragis ini. Jadi, semogalah semua segera terungkap.
Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.